من أنا لولاكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat izin Allah lah ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita, Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Apa kabar anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu? Ibu doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat bahagia dunia akhirat untuk kalian semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama baca doa yuk sayang. Mudah-mudahan berkat kita membaca doa sebelum belajar, Allah meridhoi dan memberkahi pembelajaran kita, sehingga kalian dengan mudah dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca doa sama-sama yuk sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu sudah membaca doa belajar. Kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan terima kasih banyak anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu yang telah menyelesaikan pembelajaran 1 dan 2 dengan sangat baik. Ibu ulangi kembali ya sayang. Pelajaran 1 yaitu mengenai kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Subhanallah artinya maha suci Allah, dan masya Allah artinya Allah lah yang berkehendak akan hal itu. Kemudian pada pelajaran 2 yaitu mengenai Asmaul Husna, yaitu Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Al-Azim artinya Allah yang maha agung, Al-Kabir artinya Allah yang maha besar, Al-Karim Allah yang maha mulia, Al-Malik Allah yang maha merajai. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 ya sayang, yaitu mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, insya Allah kalian dapat menjelaskan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta tugas-tugasnya. Yang kedua, insya Allah kalian dapat menceritakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta tugas-tugasnya. Peta konsep pada pembelajaran kita kali ini yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang terdiri dari penciptaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 10 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta tugasnya. Dalam ajaran Islam, rukun iman itu terdiri dari 6 ya sayang. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah.
Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah rukun iman yang kedua. Lah pintarlah. Iman berarti meyakini sesuatu. Apabila mengatakan beriman kepada malaikat, berarti kita percaya akan adanya malaikat tersebut. Malaikat itu bukan Tuhan lah sayang. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah membangkang Allah dan selalu tunduk, patuh dan taat atas perintah Allah lah sayang. Malaikat adalah makhluk gaib. Artinya, malaikat adalah makhluk yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat melihat malaikat lah sayang, tetapi kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan manusia saja lah pintar, tetapi malaikat-malaikat Allah juga. Kita percaya bahwa malaikat ada di sekitar kita lah pintar. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikatnya dengan tugas khusus. Selanjutnya A. Penciptaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat dilihat oleh kita lah sayanglah. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat patuh kepada Allah dan selalu bertasbih menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan juga perempuan lah sayang. Malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu lah pintar, sehingga malaikat tidak makan dan tidak minum, sehingga malaikat senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya lah pintar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Fatir ayat 1. Manusia diciptakan dari tanah lah sayang. Oleh karena itu kita manusia ini lemah, mudah tergoda dan banyak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan jin ya sayang. Jin itu terbuat dari api sehingga sombong dan congkak, suka membantah, mengajak manusia berbuat jahat serta menjerumuskan kita pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan malaikat, jin dan manusia adalah malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, sementara kita manusia diciptakan dari tanah. Selanjutnya B. 10 nama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui beserta tugasnya lah pintar. Sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak lah sayanglah dan tidak terhitung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa jumlahnya. Akan tetapi ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui sayang beserta tugas-tugasnya, yaitu pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sayang. Yang kedua yaitu malaikat Mikail.
Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala lah sayang. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika datangnya hari kiamat dan saat kebangkitan manusia. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa kita lah sayang. Yang kelima yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib itu bertugas mencatat semua amal baik manusia sejak manusia akil balik sampai meninggal dunia. Yang keenam yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua amal buruk manusia sejak akil balik sampai meninggal dunia lah sayang. Selanjutnya yang ketujuh dan kedelapan adalah malaikat munkar dan malaikat nakir. Kedua malaikat ini tugasnya sama lah sayang lah, yaitu menanyai manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur. Yang kesembilan yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu masuk neraka. Nah, itu tadilah sayang 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala telah selesai lah sayang. Insya Allah pada pembelajaran kita selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi mengenai sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala dan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak kesayangan dan kebanggaan Ibu yang telah menyimak dan mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik dan penuh semangat. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan pada video pembelajaran inilah sayang, dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang menyenangkan. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.